Sahabat Fresh Juice, dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Selasa 12 April 2022 bersama Romo Dwi Joko dari Surabaya. Selamat mendengarkan. Para sahabat Fresh Juice terkasih, selamat pagi, selamat berjumpa kembali, salam damai dalam kasih Tuhan. Hari ini Selasa dalam Pekan Suci. Kita bersama-sama akan mendengarkan bacaan diambil dari Injil Yohanes bab 13 ayat 21 sampai dengan 33, dilanjutkan ayat 36 sampai dengan 38. Mari sejenak kita mendengarkan sabda Tuhan. Di dalam perjamuan Paskah dengan murid-muridnya, Yesus sangat terharu lalu bersaksi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain. Mereka bertanya-tanya, siapa yang dimaksudkannya? Seorang di antara murid-murid itu, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat padanya di sebelah kanannya. Kepada murid itu, Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, "Tanyakanlah siapa yang dimaksudkannya." Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, siapakah itu?" Jawab Yesus, "Dia adalah orang yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya." Sesudah berkata demikian, Yesus mengambil roti, mencelupkannya, dan memberikannya kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, "Apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera." Tetapi tidak ada seorang pun dari antara mereka yang duduk makan itu mengerti apa maksud Yesus mengatakan itu kepada Yudas. Karena Yudas memegang kas, ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu, atau memberi apa-apa kepada orang miskin. Yudas menerima roti itu lalu segera pergi. Pada waktu itu hari sudah malam. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, "Sekarang Anak Manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan mempermuliakan Dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan dia dengan segera. Hai anak-anakku, tinggal sedikit waktu saja aku bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang kepada kamu." Simon Petrus berkata kepada Yesus, "Tuhan, kemanakah engkau pergi?" Jawab Yesus, "Ke tempat aku pergi engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang, tetapi kelak engkau akan mengikuti aku." Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku bagimu." Sahut Yesus, "Nyawamu akan kau berikan bagiku? Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok, engkau akan menyangkal aku 3 kali." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat, setelah Yesus membasuh kaki murid-muridnya dan menyatakan kepada mereka dambaannya akan kasih, akan kesatuan dan persekutuan, hati Yesus menjadi gundah. Dia mulai gundah terharu.
Yesus tidak dapat lagi menahan perasaan dan kecemasannya. Maka sebagaimana dikisahkan dalam Injil tadi, setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terharu dan bersaksi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Tentu saja para murid menjadi bingung atas pernyataan Yesus ini. Apa yang sesungguhnya terjadi? Mungkinkah satu dari antara orang-orang yang terpilih akan mengkhianati Yesus? Lalu siapa? Dalam Injil tadi Yesus menyatakan, "Dia itulah yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya." Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mencelupkannya, dan memberikannya kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Para sahabat, memasukkan sepotong roti yang sudah dicelupkan ke dalam anggur, ke dalam mulut seseorang adalah tanda kedekatan dan persahabatan. Nah, di tengah-tengah peristiwa yang syarat dengan emosi ini, kita lihat tokoh-tokoh penting. Ada Yudas di sana, ada murid yang dikasihi, yang tidak disebut namanya, dan ada Petrus. Mereka adalah 3 pribadi yang mempunyai relasi dengan Yesus yang secara mendasar berbeda. Yudas, dia menolak untuk mencintai Yesus. Ia melawan Yesus. Ia sudah mulai membenci Yesus. Murid yang dikasihi secara utuh digambarkan sebagai pribadi yang percaya dan mencintai Yesus. Ia juga tahu bahwa sebaliknya Yesus mencintai dia. Lalu ada Simon Petrus. Ia bingung. Ia menolak membiarkan Yesus untuk membasuh kakinya karena ia tidak memahami cara Yesus ini. Cara Yesus mencintai dia. Nah para sahabat, sebenarnya ketiga pribadi ini mewakili kita masing-masing pada masa yang berbeda dalam hidup kita. Seperti Yudas, kadang-kadang kita berontak terhadap Yesus dan ingin tinggal sendirian, ingin merdeka, tidak tergantung pada kasih. Nampaknya Yudas kehilangan kepercayaan kepada Yesus dan mulai melawan dia ketika Yesus berbicara mengenai memberikan tubuhnya untuk dimakan dan darahnya untuk diminum sebagai tanda persahabatan dan kedekatan. Begitu pula misalnya ketika di Betania, Yudas marah kepada Maria ketika Maria mengurapi kaki Yesus dengan minyak yang mahal harganya dan mengusapnya dengan rambutnya. Nah, kita melihat bahwa sebelum Yesus membasuh kaki murid-muridnya, iblis memasukkan ke dalam hati Yudas gagasan untuk mengkhianati Yesus. Sekarang gagasan itu menjadi kenyataan, menjadi pilihan. Bahkan sesudah Yesus berlutut di depan kaki Yudas sebagai ungkapan kerendahan hati dan kasihnya. Sesudah Yesus memberikan sepotong roti yang sudah dicelupkan ke dalam anggur kepada Yudas sebagai ungkapan kasihnya pula. Rupanya memang iblis sudah masuk ke dalam dirinya dan Yudas pergi. Yudas yang terpenjara dalam kegelapan, yang hatinya penuh dengan kecemasan karena rasa benci pada diri sendiri, dia tidak bisa tenang. Ia tidak mampu membuka diri terhadap kasih Yesus. Ia harus pergi. Sebagaimana penginjil melukiskan, Yudas menerima roti itu lalu segera pergi. Dan digambarkan pada waktu itu hari sudah malam. Ini adalah malam kegelapan batin dan kebencian. Para sahabat, bisa jadi kita itu seperti Petrus dalam salah satu hidup kita. Kita juga mengalami saat-saat ketika kita dibingungkan oleh Yesus
dan dengan cara hidupnya dan caranya mencintai. Petrus di sisi lain tidak mampu memahami kelemahan, keadaan rentan, dan kesederhanaan yang ada dalam diri Yesus serta pesan-pesan kasih-Nya. Petrus adalah pribadi yang kompleks. Ia kuat sekaligus lemah. Keduanya ada di dalam dirinya. Ia akan menyangkal Yesus, namun ia juga akan menangisi tindakannya itu dan memohon pengampunan. Ia harus menjadi lebih rendah hati dan percaya juga kalau tidak bisa memahami. Ia perlu belajar untuk tidak mengandalkan kekuatan dan kemampuannya sendiri, tetapi belajar menerima kelemahannya sendiri dan menggantungkan diri pada Roh Kudus. Suatu saat dalam masa hidup kita pun juga bisa menjadi seperti murid yang dikasihi. Kita juga mengalami saat-saat amat dekat dengan Yesus, pasrah dalam kasih-Nya, dan tinggal dalam hati-Nya. Sebagaimana murid yang dikasihi, yang digambarkan bersandar dekat kepadanya. Tentu saja murid ini dapat merasakan hati Yesus yang terluka dan detak jantungnya yang cemas, keadaannya yang lemah, ketidakberdayaannya, dan rasa sakitnya berhadapan dengan pengkhianatan Yudas. Yesus sangat terluka, sangat sakit karena kasih-Nya ditolak. Ketertutupan dan kekerasan Yudas, rasa benci yang memancar dari dirinya, tentu menimbulkan kecemasan yang dahsyat bagi diri Yesus. Nah, murid yang dikasihi tentu ingin menguatkan dan menghibur hati Yesus yang terluka dengan menunjukkan kasih dan kepercayaan kepadanya. Murid yang dikasihi menyatakan kepada kita bahwa kita semua dipanggil untuk bersatu dengan Yesus, untuk tenang, untuk hadir bagi Yesus dan menerima segala yang ada dalam hati-Nya dan memasukkannya ke dalam hati kita. Juga untuk menerima kasih dan penderitaannya, untuk tinggal di dalam Dia dan Dia di dalam diri kita, untuk menjadi satu dalam kasih. Para sahabat, dalam pekan suci ini, marilah kita menemani Yesus yang sedang bersengsara untuk kita. Marilah kita meladan Rasul Yohanes, murid yang dikasih Yesus itu, murid yang sungguh-sungguh bersandar memberikan hidupnya, memahami gejolak hati Yesus dengan meletakkan kepala kita pada dada Kristus untuk juga merasakan perasaannya yang terdalam dan bertumbuh dalam persatuan dengannya. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, pada saat kami bersemangat, kami sanggup mengikuti Engkau sampai mati. Tetapi pada saat berbahaya dan berat, kami seringkali mundur. Berikanlah kami kekuatan-Mu, agar berani mengikuti Engkau di jalan sengsara dan kemuliaan-Mu di atas salib. Engkau yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Selasa 12 April 2022. Terima kasih kepada Romo Dwi Joko untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Jaga kesehatan dan salam Fresh Juice.